Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil isti'dad li sairi sholawat. Bab tentang tata kramane cawis-cawis untuk sakabehane sholat. Bersiap sedia untuk semua sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi antasta'idda li sholati duhri qabla zawal. Pantasnya untuk bersiap sedia atau mempersiapkan diri untuk mengerjakan sholat duhur qabla zawal sebelum lengsernya matahari. Fataqaddamul qailulah, maka dahulukanlah tidur siang sebentar. Qailulah itu tidur siang sebentar. Turu qailulah, tidur sebentar. Wong kita kok tedung sebentar, tedung engko. Ini yang harus ditiru sebenarnya. Ini sebenarnya di Indonesia bukan menjadi budaya, tapi di Eropa itu budaya tidur siang. Tapi tidurnya beda. Kalau yang di sini kan yang diharapkan itu tidur siang, ingkana laka qiyamu fil laili au sahiran fil khairi. Jika kita itu membiasakan diri untuk bangun di waktu malam atau bangun malam untuk kebaikan. Fa inna fiha, sesungguhnya di dalam tidur qailulah itu maunatun. Fa inna fiha maunatan. Jadi fa'il dari isimnya inna. Jadi di dalam tidur qailulah itu maunatan opo pertolongan. Ada unsur bisa menolong ala qiyamil laili untuk bangun malam. Kama sebagaimana an-nafis sahuri, sesungguhnya di dalam bersahur itu maunatan bisa menjadi pertolongan ala suyamin nahar untuk berpuasa di waktu siang. Jadi bab ini menerangkan tentang bersiap-siap atau mempersiapkan untuk mengerjakan semua sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Jadi sebelum duhur, sebelum zawal, sebelum waktu duhur datang, kita itu harus sudah bersiap-siap mengerjakan sholat duhur. Ini berbeda dengan kebiasaan kita. Kita biasanya bersiap-siap sholat duhur, mong leduhur. Ya betul. Seharusnya sebelum duhur sudah bersiap-siap. Nah, di antara contoh bersiap-siap untuk sholat duhur itu adalah tidur qailulah, tidur sewaktu sebentar di siang hari. Kalau kita membiasakan diri bangun malam, atau ya bangun malam mengerjakan sahirul layali, itu bangun malam juga maknanya. Qiyamul lail itu bangun malam sholat malam qiyamul lail. Tapi kalau sahirun fil khairi, bangun malam untuk mengerjakan kebaikan, belum tentu sholat, kan begitu. Kenapa harus disuruh tidur qailulah? Untuk menolong, mempermudah kita bangun di waktu malam. Malam tangeh demang gitu. Sebagaimana kalau kita sahur itu menjadi pertolongan untuk puasa di waktu siang. Qul qailulah min ghairi qiyamin bil lail kasahur min ghairi siyam bin nahar. Orang tidur qailulah tapi tidak bangun malam, setiang siang tedung keng lemah-lemah kun tedung kia, kasahur akadi orang asahor min ghairi siyam kalaban lo apasa. Keng entara sahur, keng lo entar apa sepercuma maksudnya. Tedung siang itu bisa oleh genjeren lamun diniatkan sebagai sarana membantu bangun malam gitu. Faida kultah, kalau kamu sudah tidur siang, tidur qailulah. Jadi kulta di situ benek kulta berbicara, benek dawo. Tapi kultah ini maksudnya tidur qailulah.
Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah antas taikidoh qabla zawal, untuk bangun sebelum waktu lengsernya matahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Lagi. Wa tatawaddo wa tahdurul masjid. Wa tahdirul masjid, pas awudu mari berwudu dan hadirlah ke masjid. Wa tusolli tahiyatal masjid, setelah itu sholatlah tahiyatal masjid. Wa tantadirul muadzin, jadi seharusnya berangkat sebelum duhur, lalu sholat tahiyatal masjid, tunggulah muadzin. Nah, setelah muadzinnya adzan, fatujibuhu, pas jawab muadzin itu, tsumma taqumu, lalu berdirilah, fatusolli arba'a rakaatin, lalu sholatlah 4 rakaat, aqobaz zawal, setelah lengsernya matahari, setelah bergesernya matahari dari pertengahan langit. Karena Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yutawwiluhunnah, memperpanjang kepada sholat 4 rakaat ini. Wa yaqulu, dan baginda Nabi bersabda, hada waktun tuftahu fihi abwabus sama. Ini adalah waktu di mana langit itu, pintu langit itu dibuka. Beberapa pintu langit itu dibuka. Fa uhibbu, maka saya senang, ayyur fa'ali fihi amalun soleh, di waktu itu amal soleh saya diangkat ke atas langit. Jadi kalau bicara hadis ini menunjukkan bahwasanya langit itu punya pintu. Langit itu andi labeng. Artinya langit itu bukan menurut orang umum yang mengatakan bahwasanya langit itu tidak ada. Yang ada adalah batas pandangan. Kenapa berwarna biru? Karena warna biru adalah warna yang paling lemah dalam menerobos atmosfer. Termasuk dijelaskan dalam ilmu alam, kenapa lautan yang dalam berwarna biru. Karena warna yang tertinggal di atas air itu biru. Warna yang lain nerobos ke bawah. Langit sama, ini orang umum. Saya bicara tentang perspektifnya orang umum. Karena mulai dari dulu Amerika, Rusia, Soviet dulu sudah berusaha menerobos langit, mengirimkan astronot pakai Apollo, kenglo nemo bengla bengelangi. Padahal di dalam agama Islam terjadi kisah Isra Mi'raj, di mana langit pertama itu dijaga dengan malaikat yang namanya Ismail. Bisa dilihat di kitab Dardir. Lalu terjadilah pergumulan pendapat. Nah, pertentangan pendapat. Apakah Islam atau Al-Quran yang menerangkan bahwasanya langit itu ada pintunya dan berlapis-lapis, apakah tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan alam? Maka untuk perspektif saya yang memang belajar keduanya, bukan tidak benar sebenarnya, tetapi karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hijab aling-aling pada hakikatul amrih di dalam masalah langit dan bumi, dengan cara memberikan pintu alam khoyali, pintu alam hayalan. Untuk orang-orang yang terpilih, mereka bisa naik ke langit, menembus langit seperti Nabi Muhammad. Atau para orang pilihan. Sama sebagaimana Jabal Qaf yang mengelilingi alam, itu disembunyikan dari mata-mata mereka yang bukan ahlinya. Karena itu ketika terjadi perdebatan antara orang yang mengatakan tentang flat earth, bumi datar, atau globe earth, bumi bulat, itu sebenarnya perspektifnya saja yang berbeda. Kalau ditanya kepada saya, sampean penganut flat earth atau globe earth?
Saya penganut keduanya. Untuk orang-orang umum, orang-orang sains, memang global art itu lebih masuk akal. Karena untuk mereka Allah Ta'ala hanya membuka mata dohir saja. Tapi untuk mereka yang dengan Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi kesempatan untuk masuk kepada alam selanjutnya, maka pada mereka dibuka juga mata-mata kebenaran di alam tersebut. Sama seperti masalah alam jin. Tanyakan kepada dokter, mereka tidak percaya adanya jin, kejinan, kesurupan apa, tidak percaya. Terutama kalau dokter Indonesia masih banyak yang percaya karena agamanya Islam. Kalau ada orang tidak percaya pada adanya jin, kafir hukumnya. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinnah wal insah illa liya'budun. Jadi jin itu jelas ada. Tapi tanya kepada orang-orang kedokteran yang berada di Amerika yang agamanya bukan Islam, maka mereka akan mengatakan bahwasanya makhluk astral seperti jin itu tidak ada. Alam jin juga tidak ada. Akan tetapi kita tahu dengan jelas di dalam Al-Quran bahwasanya baginda Nabi Sulaiman pun itu bisa berbicara dengan jin. Dan bahkan dalam Al-Quran ada surat jin juga menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad pun pernah berkomunikasi dengan jin. Dan jin itu hidup di alam jin yang berbeda dengan alam kita. Nah, persoalan ini sebenarnya tidak usah diperdebatkan panjang lebar karena pembuktiannya masing-masing di lain level sehingga lo bisa apangki pendapatnya. Jadi ketika kita bicara pintu langit, itu adalah pintu langit yang hakikat. Di sini bukan istilah, tapi betul-betul ada pintu langit dan itu bisa terbuka bagi orang-orang tertentu yang bisa mengakses ke situ. Sama seperti cerita Ya'juj wa Ma'juj yang diceritakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu sekarang sedang dibentengi, diletakkan di dalam benteng. Yang kemudian ketika dicari oleh para ahli, banyak yang tidak menemukan bentengnya Ya'juj wa Ma'juj kecuali mereka yang terpilih, yang dengan Allah dibuka kepada mereka hakikat. Ya, disinilah bedenah orang beragama Islam yang betul-betul mengamalkan ajaran agamanya dengan benar, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kelebihan di dalam melihat sesuatu yang hanya khusus diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu, jadi kenapa kembali pada penjelasan yang sudah kita baca bahwasanya Nabi Muhammad itu senang memperpanjang 4 solat sebelum 4 rakaat. Solat 4 rakaat sebelum duhur. Ini termasuk sunat muakkad rawatib. Nah, kenapa? Karena di waktu itu dibuka pintu langit dan saya senang kata Nabi, amal soleh saya itu diangkat. Ini Nabi ini. Kita ini bukan Nabi, benar Nabi. Tusah akalar karan, kebera ketemor ala kotusah. Kadang istighfar didikan bi Kanjeng Nabi. Nah, ini sudah Nabi. Kanjeng Nabi cek seneng ngalakoh 4 rakaat sebelum duhur. Polana tepak aja bengla-benglange buka. Nah, ini kan sesuatu yang harus ditiru ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Wa hadhil arba. Salat 4 rakaat ini qabla duhri sunnatun muakkadah. Adalah sunnat muakkad. Fafil khabar, ada di dalam khabar, annaman shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'hu sab'una alfi malak yastaghfiruna lahu ilal lail. Barang siapa, sesungguhnya siapa yang sholat kepada 4 rakaat sebelum duhur ini, kemudian diperbagus rukuknya dan sujudnya,
maka sholat bersamanya 70.000 malaikat yang memintakan istighfar untuknya sampai malam. Ongku alhamdulillah umat Islam ini cek gampang masuk surga. Jadi rogi orang Islam umat Kanjeng Nabi mau masuk neraka. Kenapa? Karena mudah sekali untuk beramal baik untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya umat Kanjeng Nabi sekarang banyak yang kenceng mengerjakan kebaikan seperti itu. Kenapa kenceng? Karena kalah dengan tuntutan zaman. Banyak saudara-saudara kita abajeng jak boleh pejang sunat rawatib, pejang wajib tidak dikerjakan. Kenapa? Karena sibuk mencari uang. Iya apa enggak? Apalagi dunia kita sekarang tidak sesederhana apa yang dijelaskan di kitab ini. Di kitab ini, di mana Imam Al-Ghazali ini mengarang kitab ini, di sana persoalan tidak sekompleks saat ini. Sehingga kesederhanaannya itu bisa langsung dikerjakan bagi orang-orang yang memang semangat. Tetapi ketika seorang manusia tidak memegang kepada rezekinya sendiri karena dia bekerja kepada orang lain, sulit untuk menerapkan apa yang ada di kitab Bidayah ini. Sulit. Karena apa? Jam kerja. Jam kerja di waktu duhur itu tepat cetina. Orang kerja ke plaza misalnya, jadi pegawai toko. Masuk jam 10 WIB, istiwanya jam setengah 11. Itu nanti istirahatnya jam berapa? Jam 1 turun makan. Jadi ini diterapkan sulit kalau dia masih bekerja kepada orang lain. Dan memang terkadang orang-orang yang punya lapangan pekerjaan itu didominasi oleh orang-orang yang tidak berfikih. Bukan tidak berfikir ya, tidak berfikih. Apalagi kalau kerja kepada orang non-Islam, di mana perhitungan utamanya adalah materi saja.